Hari gini nggak tahu MPASI. Ayo, semangatnya mana? Semangat nggak? Nah, gitu dong. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 kita ada pembelajaran tentang MPASI atau makanan pendamping ASI. Betul. Oke ya. Tolong untuk yang suster bayi khususnya diperhatikan khusus untuk materi pembelajaran hari ini. Semuanya harus lulus, oke? Nah, sebelum kita lanjut ke materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mulai dari bahan dan alatnya. Tolong diperhatikan. Nah, untuk pembikinan MPASI ini kita ada dua sistem. Satu secara tradisional atau secara manual, yang satu lagi menggunakan alat modern. Untuk alat modern kita ada dua alat. Yang pertama itu food maker atau steam maker. Yang kedua itu ada slow cooker. Nah, untuk yang umumnya kita pakai di tempat pengguna jasa itu biasanya slow cooker. Nah, untuk yang sudah pakai steam maker atau food maker itu nanti bisa dievaluasi lagi ya. Nah, jadi ini nanti akan diperkenalkan mulai dari alat modern bahkan secara manual yang dipakai kompor, pakai panci, dimasak pakai panci ya. Nah, jadi ini alatnya ada dua, yang modern dan kita akan ada memasak secara manual menggunakan kompor dan panci. Oke, untuk alatnya udah paham? Betul ya, harus ingat-ingat nanti di tempat majikan atau di tempat pengguna jasa menggunakan food maker atau steam maker atau menggunakan slow cooker. Kalau menggunakan panci nanti kita tetap didemonstrasikan semuanya ya. Nah, ini untuk alatnya sudah. Nah, sekarang makan pendamping ASI itu harus mempunyai 4 komponen, yaitu menu 4 bintang. Nah, sebelum memasuki menu 4 bintang itu ada namanya menu tunggal. Menu tunggal itu apa? Pernah ngasih alpukat yang dialusin terus dikasih ASI atau sufor, pernah nggak? Nah, itulah namanya menu tunggal. Nah, boleh pakai apa namanya alpukat, boleh pir, apel, pisang ataupun pepaya, buah naga pun juga boleh. Nah, satu buah itu yang dikasih sufor atau ASI itu namanya menu tunggal. Paham ya? Tolong bisa dibedain antara menu tunggal dan menu 4 bintang. Paham? Paham. Nah, menu tunggal ini dikasihkan sejak kapan? Sejak usia 6 bulan teng-teng sampai 2 minggu pertama. Apakah anak itu mampu menerima makanan atau tidak? Soalnya dua minggu pertama ini itulah untuk mengidentifikasi kita. Kadang anak dikasih makanan langsung ada yang mencret, ada yang kembung, terus ada yang muntah, bahkan reaksi alerginya tuh ada bintik-bintik di bagian kulit atau badan bayi. Kalau misalkan selama 2 minggu itu aman, bisa kita lanjut ke menu 4 bintang ya. Nah, menu 4 bintang ini harus mencukupin apa aja? 1. Karbohidrat. Kedua, protein hewani. Ketiga, protein nabati. Keempat, sayur atau lemak. Nah, yang satu lagi ada menu lemak tambahan. Oke, sekarang kita akan masuk ke karbohidrat. Tolong ya, diperhatikan lagi. Untuk karbohidrat kita bisa pakai beras ya. Bisa pakai ubi atau bisa pakai kentang. Nah, di sini untuk karbohidratnya lengkap ya. Jadi, untuk pakai MPASI untuk karbohidratnya bisa pakai salah satunya. Misalnya hari ini beras ya, besok bisa kentang, besokannya lagi bisa ubi, besokannya lagi bisa singkong ya. Nah, kalau misalkan
majikannya expert atau pengguna jasanya expert itu biasanya pagi ada yang pakai karbohidratnya menggunakan bahan roti. Boleh, itu gandum ya. Nah, jadi untuk karbohidrat apa saja? Nah, jadi sudah paham tentang perkarbohidratan? Oke. Sekarang menuju ke protein hewani. Hewan itu disebut protein hewani. Contohnya apa saja? Bisa dicek sini. Nah, ini ada ikan dori, ada ikan salmon, ada udang, ada telur, ada ayam, ada daging. Nah, jadi semua ini yang dimaksud protein hewani. Jadi paham ya? Apa itu protein hewani? Kacangan itu juga bisa masuk ke protein nabati. Nah, jadi bikin empasi itu harus mencakup apa aja? Nah, paham? Wortel, kacang panjang, brokoli, kembang kol, kol. Terus ini apa namanya? Labu siam. Ini apa namanya? Pakcoy. Ini apa namanya? Bayam merah. Oke. Nah, jadi untuk sayur hampir semua orang tahu ya. Sayur di sini bisa dipakai untuk empasi. Jadi tinggal di mix aja. Jadi misalkan hari ini bayam, besoknya bisa wortel, besokannya lagi bisa kacang panjang, besokannya lagi bisa labu siam. Nah, gitu. Paham? Nah, lanjut terakhir itu ada namanya lemak tambahan. Nah, lemak tambahan ini sangat penting untuk bayi. Itu gunanya apa? Untuk menambah berat badan bayi. Ada butter, ada keju, ada santan ataupun minyak olive oil, ya. Oke. Nah, jadi kita sekarang langsung ke prakteknya, oke? Langsung ke prakteknya. Nah, jadi nanti di tempat pengguna jasa nggak tahu ya, jangan sampai nggak tahu apa nama alatnya, dan jangan sampai katrok nggak tahu. Suster PKB gaji gede harus tahu peralatan modern, oke? Buka. Nah, ini untuk menstimnya, alat untuk menstiman. Jadi alat bahan-bahannya semua tinggal dimasukkan sini. Tapi kalau untuk pemakaian alat ini nggak boleh pakai beras karena nanti bakalan jatuh. Jadi ini harus pakai nasi yang sudah matang saat nanti dicampurkannya tuh setelah semuanya matang, ya. Nah, oke. Untuk contohnya saja ya. Hari ini kita mau bikin karbohidratnya pakai kentang sayanya. Nih, kita siapkan kentang. Setelah kentang untuk karbohidratnya kita kentang, untuk protein hewaninya saya mau pakai daging. Ya, ini udah ada 2 nih. Nah, untuk protein nabatinya kita pakai tempe ya. Nah, kita siapkan tempe lalu kita potong terlebih dahulu. Hai. Nah, setelah itu untuk sayurannya saya mau pakai yang buncis saja. Buncis. Ya. Untuk bahan semuanya sudah dicuci, ini tinggal pemakaian aja. Nah, terus untuk lemak tambahannya saya mau pakai butter saja. Nih, pakai butter. Nah, cukup sudah. Jadi semua komponen sudah lengkap, saya sudah dapatkan. Tinggal kita masukkan ke alatnya, oke? Nah, penggunaan alat ini cukup mudah. Tinggal ini dimasukkan ke dalam. Nah, sebelum kita memasak empasi, selalu cuci tangan terlebih dahulu, bahan semuanya dicuci bersih. Terus semua perlengkapan juga dalam keadaan sudah standby dan bersih. Setelah kita masukkan karbohidrat, kita masukkan protein hewaninya.
Lalu kita masukkan protein nabati. Baru kita masukkan sayurnya. Untuk sayurnya boleh di mix, boleh satu macam saja. Nah, untuk sekarang kita pakainya yang buncis. Namun supaya lebih cantik warnanya, saya mau tambahkan wortel supaya warnanya nggak pucat. Nah, lalu kita tutup. Yang tabung sebelah sini, ini kita kasih air. Nah, kita sudah sediakan air matang, lalu kita masukkan ke dalam. Nah, cukup. Setelah itu kita tutup. Nah, langkahnya seperti apa? Lagi seperti mata pisau. Nah, jadi untuk memasak kita pencet yang tombol asap. Nah, nanti saat sudah matang, saat menghaluskan baru pakai tombol mata pisau. Nah, jadi jangan sampai salah ya mencetnya ya. Nah, cukup dipencet sekali. Dah. Nah, setelah ini nanti akan setelah matang dia akan bunyi mati sendiri. Nah, cukup gampang nggak? Untuk peralatan di tempat pengguna jasa itu beda-beda merek. Nah, nanti tinggal menyesuaikan atau adaptasi di tempat pengguna jasa. Ada yang mereknya Baby Safe, ada yang mereknya Beaba. Nah, untuk alat ini tersendiri sudah yang di level tertingginya. Merek dan ada macam-macam atau beda-beda waktu memasaknya. Untuk slow cooker itu, slow artinya apa? Lambat. Cooker artinya apa? Nah, alat pemasak yang lambat. Nah, dari kata-katanya saja sudah bisa kita artikan. Nah, itu yang tercepatnya 1,5 jam. Tapi rata-rata untuk penggunaan slow cooker itu ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Ya, tergantung alat. Jadi jangan berpatokan, oh di yayasan atau di LPK prosesnya 1,5 jam. Nggak taunya Mbak pencet 1,5 jam, nggak mateng. Nah, jadi tolong perhatikan dulu alatnya seperti apa, dan saat nanti di pengguna jasa tinggal di make sure atau disesuaikan saja atau adaptasi. Ibu, saya dulu waktu proses pembekalan di LPK atau di yayasan, saya menggunakan alatnya slow cooker yang ini. Berbeda mereknya. Nah, untuk berasnya 2 sendok. Nah, ini kita cuci terlebih dahulu. Nah, kita potong-potong terlebih dahulu. Kelihatan. Bisa kembang kol, ya. Kalaupun mau pakai bayam, bayamnya itu dimasaknya atau direbusnya itu secara terpisah hanya 3 menit saja. Nggak boleh lama-lama, ya. Dan bayam juga hanya untuk 1 kali. 1 kali makan, nggak bisa diangetin. Kalau bikin empasi kayak gini kan ini untuk 3 kali makan, bisa pagi, siang, sore. Nah, untuk penggunaan slow cooker ini bisa nanti kita tambahin pakai kaldu. Semua bahan baru kita tutup, lalu kita colokkan. Porridge. Porridge artinya apa? Bubur. Nah, jadi itu yang akan kita pencet tombol porridge atau bubur. Kalau sup, terus kalau dessert itu tuh cemilan. Nah, terus keep warm itu hanya tetap panas. Jadi biar posisi makannya itu tetap panas di dalamnya, kayak gitu. Jadi kita tinggal pencet present. Nah, ini dipencet. Nah, ini ada waktu. Ini artinya 2 jam. Nah, kalau pengen ngurangin ini jadi 1,5 jam. Ini jadi 1 jam. Nah, ini jadi 1/2 jam. Nah, kalau pengen nambahin ini 1 jam, 1,5 jam. Nah, 1,5 jam ini bisa. Tapi kalau misalkan bahannya keras, itu diusahain 2 jam. Nah, jadi udah 2 jam. Nah, terus untuk ininya kita posisikan di porridge. Nah, ini sudah. Ini kalau ini sup. Kalau sup itu 2,5 jam. Nah, kalau dessert bisa 3 jam.
Nah, jadi untuk yang porridge ini kita atur 2 jam bisa atau 1,5 jam bisa. Nah, jadi kita ambil tercepatnya 1,5 jam. Nah, setelah itu dibiarkan saja sampai tombol di tengah ini nanti yang berkedip. Nah, setelah berkedip ini itu sudah proses memasak. Nah, kembali lagi, apa yang harus diperhatikan ini tadi? Pertama diapakan? Dicolokkan. Setelah dicolokkan apa? Diatur waktu. Setelah diatur waktu diaturkan apa lagi? Pilih menu yang porridge, proses pemasakan porridge. Ya. Kalau menggunakan slow cooker, jadwal makan anaknya itu misalnya jam 8. Berarti 2 jam sebelumnya mbaknya sudah menyiapkan makannya. Berarti jam berapa itu? Jam berapa? Jam 6. Nah, jadi jam 6 sudah mulai prepare masaknya. Kalau ini kan bisa ditinggal setelah mbak siapkan atau ininya sudah proses memasak, kita bisa mengerjakan yang lain kayak gitu. Bisa dipahamin? Oke, bisa. Nah, untuk yang ini kita bisa pakai apa? Karbohidrat yang belum tadi apa? Ubi. Kita mau yang ubi ya. Atau kentang, kentang udah ya tadi. Nah, setelah kita siapkan karbohidratnya, ada nggak ketinggalan tuh jahe. Nah, tapi kalau misalkan apa namanya, untuk tambahan-tambahan bumbu itu hanya opsional ya, paham ya. Lebih bagus lagi kalau dipakein kaldu kan nanti kita bikin sendiri tuh ya. Nah, jadi langkah pertamanya kita tumis terlebih dahulu yang bahan itu tadi, setelah itu baru masukkan bahan-bahannya. Tunggu aja sampai harum. Nah, setelah ini udah harum, tinggal tambahkan airnya. Untuk air secukupnya saja. Nah, baru kita tutup, tunggu sampai matang. Paham? Nanti kalau sudah matang, sesekali kita ambil aduk. Kalau sudah matang, nanti baru kita pisahkan dan kita haluskan. Ya, paham? Nah, ini berhubung sudah matang dan sudah berbunyi. Kalau sudah, ini kita bisa buka. Nah, ini kita buka, bisa kita angkat. Nah, saat ini matang atau masak, akan ada air di dalamnya. Nah, air ini nanti dipisahkan terlebih dahulu. Nah, ini juga bisa dipakai untuk kaldu ya. Karbohidrat kita masukkan. Terus protein hewaninya kita masukkan. Lalu protein nabatinya kita masukkan. Pokoknya semua yang ada di dalam sini masukkan. Nah, setelah dimasukkan, ininya kita pasang. Nah, baru kaldunya tadi dimasukkan. Boleh kaldu pakai yang ini ataupun kaldu yang udah kita bikin sebelumnya ya. Boleh juga pakai kaldu jamur ya. Jadi mau pakai kaldu yang mana aja boleh. Nah, kita masukinnya sedikit demi sedikit karena apa? Kalau misalkan terlalu banyak nanti dia terlalu lembut. Nah, setelah kita masukkan air, baru kita tutup lagi. Setelah ditutup, kita pencet yang tombol mata pisau, oke?
kita pencet tombol mata pisau. Mencetnya sebentar-sebentar supaya apa? Kita lihat teksturnya. Nah, matikan. Matikan. Jadi kita tengok dulu teksturnya udah mulai lembut atau belum ya. Nah. Jadi kita tengok dulu kalau misalkan sudah hancur semuanya atau sudah lembut sesuai untuk anak umur berapa baru kita angkat. Tapi kalau misalkan belum, kita blender sampai halus, oke? Itu hanya cukup 2 sendok saja untuk tahap pengenalan. Nanti dengan seiring berjalannya waktu dengan sesuai kebutuhan anak baru ditambah lagi porsinya, oke? Nih, 1 2. Nah, selebihnya ini dikemanain? Nah, baru kita ada namanya food container. Nah, ini ada 2. Nah, jadi ini ya. Ini yang kita berikan ke anak saat ini makan. Nah, yang ini kita taruhkan ke food container atau food store. Dua. Nah, ini untuk siang. Kita tutup. Nah, untuk malam kita sediakan lagi ya. Ada HP nggak? Ada pegang HP nggak? Nggak, sebentar di video nggak? Ayo lihat sebentar aja. Mudah dapat job hari ini. Beruan. Orang sampai sini dong. Sini. Oke, aku mau nanya dulu. Empati itu apa? Makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI, betul. Dikasihkan saat usia berapa sampai usia berapa? Roti punya saya. 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 12 bulan. Nah, jadi untuk empati itu dikasihkan mulai dari usia anak 6 sampai 8 bulan. itu teksturnya. Nah, jadi mulai dari 6 bulan. 6 bulan. Ya. Nah, jadi untuk empati itu kan dikasihkan usia dari 6 bulan. Untuk menunya itu bisa dikasihkan apa aja? Untuk karbohidratnya bisa diberi nasi atau beras, kentang. Nasi sama beras sama nasi. Nasi atau beras kan bisa pakai nasi langsung. Harum. Kentang, ubi, dan kentang untuk karbohidratnya. Untuk sayurnya bisa wortel, jagung, brokoli, bayam hijau atau bayam merah, buncis, dan juga wortel. Oke, terus lanjut. Untuk karbohidratnya atau protein hewaninya bisa dengan ayam filet, daging, salmon, udang, dan juga telur, dan juga ikan. Oke, terus? Untuk protein nabatinya bisa tempe, tahu, dan juga edamame. Oke, betul. Terus apa lagi? Untuk tambahan lemaknya bisa menggunakan butter, keju, dan kaldu. Oke, kasih tepuk tangan dulu lah. Oke. Hai semua. Hai. Pada hari ini kami selesai praktek MPASI.